Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami. Dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam padamu, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Doa pembukaan. Allah Bapa sumber penolong kehidupan kami. Saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibarui oleh kudus-Mu sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur 31 ayat 3 dan 4 sambil berbalas-balasan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkaulah akan menuntun dan membimbing aku. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Sang Kristus tetap percaya di dalam terbit Agustus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada umat-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Rut, pasal 3, ayat 8 sampai dengan ayat 15. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15 mengatakan seperti ini. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita perhatikan pembacaan kita pada hari ini, yaitu tadi dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Di dalam pasal 3 itu disampaikan bahwa Rut ada di tempat pengirikan gandum. Dan di sana dia sesuai dengan pesan dari Naomi, karena ada penebus dari keluarganya yang akan ada di sana, sehingga Rut diminta untuk berada di tempat pengirikan tersebut. Nah, di dalam tradisi orang-orang Israel, bahwa seorang perempuan yang telah menjadi istri dari orang Israel, dan ketika orang Israel itu meninggal, maka
ada yang punya hak untuk menebus kembali orang tersebut agar tetap menjadi orang Israel. Nah, di sini Ruth setelah suaminya yaitu Kilion meninggal, ketika dia tidak ditebus, maka posisinya adalah dia menjadi orang Moab kembali, ya. Nah, padahal dia sudah menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, inilah yang dirasakannya sangat penting untuk kemudian dijadikan perhatian oleh Boas. Nah, di sini Ruth kemudian sesuai dengan tradisi ketika dia meminta atau berharap bahwa ada penebus yang akan menebusnya, nah, dia harus tidur di bawah kaki, ya, dari penebus itu. Nah, dan setelah Ruth melakukan tersebut di tempat pengirikan itu bersama, ya, dengan Boas, dan Boas kemudian terbangun ketika tengah malam begitu, merasakan kok ada orang ini di bawah kakiku. Nah, setelah ditanya bahwa itu adalah Ruth, ya, yang berhak untuk ditebus oleh keluarga dari Elimelech. Nah, oleh karena itu Boas menyadari bahwa Ruth memang orang yang benar-benar baik dan jujur, sehingga dia menyampaikan dia siap untuk menjadi penebusnya. Tetapi menurut tradisi di Yahudi, ketika masih ada yang punya hak untuk menebusnya, sehingga itu harus diserahkan kepada mereka. Dan oleh karena itu Boas memberikan kesempatan kepada keluarganya yang lebih dekat, yang berhak untuk menebus Ruth. Ketika dia mau melaksanakan, berarti dia tidak perlu menebusnya dan orang lain atau keluarganya tersebut yang berhak melakukannya. Namun rupanya orang tersebut tidak mau, dan itu artinya Boas bersedia untuk menjalankan misinya sebagai penebus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Ruth yang telah ditebus oleh Boas kini menjadi orang Israel kembali, menjadi bagian bangsa Israel. Nah, itulah tradisi untuk menebus seorang ketika dia menjadi sebuah komunitas orang Yahudi. Nah, mungkin juga hampir mirip kalau di tradisi Batak itu orang membeli marga, ya. Nah, itu sehingga misalnya dari suku lain ketika dia mau menjadi marga orang Batak, dia harus membelinya atau ya dibeli seperti itu. Artinya diberikan marga, diberikan status, ya, dalam budaya mereka. Nah, ini juga berarti Ruth diberikan status sebagai orang Israel. Dan status itu diberikan melalui Boas yang punya hak di situ. Nah, setelah menjadi orang Israel, Boas bukan hanya menempatkan Ruth menjadi orang Israel saja, tetapi sekaligus juga dia menempatkan Ruth lebih dekat lagi sebagai istrinya, ya.
Dan akhirnya dari pertemuan ini yang dipertemukan oleh Tuhan sendiri melalui perjalanan hidup Rut yang disertai dengan perjuangan, ketaatan, dan kebenaran, maka dia dapat menemukan ya, pasangannya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini artinya bagi anak-anak muda begitu juga ya. Nah, jadi Tuhan sendiri yang mempertemukan apa yang Tuhan kehendaki bagi ya orang-orang yang Tuhan siapkan dan sediakan dalam hidup kita. Nah, dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan telah menunjukkan satu kesempatan bagi Rut sebagai bangsa asing yaitu Moab, tetapi dia kemudian menjadi orang Israel. Bahkan bukan hanya menjadi orang Israel, tetapi dia kemudian dijadikan menjadi salah satu orang yang bisa dikatakan memiliki garis keturunan terhadap Daud dan bahkan Yesus, Mesias atau Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Rupanya Tuhan memang mempunyai caranya sendiri. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan ingin nyatakan bagi dunia ini bukan hanya bagi sekelompok orang saja, yaitu untuk orang Israel saja, tetapi juga Tuhan mau menunjukkan bahwa bangsa lain pun, orang Moab pun, ya, ketika mereka mau merespon, menerima keselamatan itu, maka dia pun juga diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema renungan pada malam hari ini, yaitu jangan nanti, lakukan sekarang. Nah, Bapak Ibu, sering orang menunda-nunda ya pekerjaan atau menunda-nunda sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan segera. Masih ada waktu kok, besok saja. Nanti masih lama kok. Ya. Nah, akhirnya setelah sudah semakin dekat, dia baru nampak seperti keburu-buru. Dan akhirnya ketika keburu-buru ya pekerjaannya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini kita bisa melihat apa yang telah dilakukan baik oleh Rut, demikian juga oleh Naomi. Inilah sebuah kesempatan bagi mereka, ya, kesempatan bagi keluarganya. Ada orang yang memperhatikannya, yaitu Boas, dan dia orang yang baik, dan Tuhan rupanya juga mempertemukannya seperti itu. Nah, lakukan sesuatu ketika kita bisa melakukan pada saat itu, dan sisanya nanti ketika masih ada yang masih kurang, masih ada yang belum bisa dilakukan, ya, Tuhan tentu akan menolong dan memampukan kita untuk bisa menyempurnakan apa yang kita lakukan itu. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan Rut akhirnya tiba pada saat berkat Tuhan itu dinyatakan kepadanya. Akhirnya Tuhan menjadikan mereka berdua sebagai keluarga. Nah, mari jangan kita menunda-nunda sesuatu kalau kita bisa melakukannya dengan baik. Dan ketika kita melakukan dengan baik dan segera, kita mampu menyelesaikannya juga dengan lebih baik. Anak-anak sekolah misalnya, nunda-nunda, waduh ini ujiannya masih lama, ini belum ulangan.
Nah, akhirnya nggak belajar. Nah, nggak belajar dan akhirnya belajarnya hanya yang sering disebut kebut semalam, ya. Nah, coba pelajaran dari satu semester, ya, atau satu tema, begitu kan, harus diselesaikan satu malam. Nah, ini tentu akan berdampak. Nah, demikian juga mungkin di tengah-tengah pekerjaan yang lainnya. Ketika kita bisa kerjakan sedikit demi sedikit, nah, kita lebih ringan dan enteng. Tetapi ketika sudah menumpuk, wah, menjadi semakin berat. Kalau sudah berat, akhirnya susah, nggak bisa, nggak sanggup. Nah, padahal semuanya itu bisa diselesaikan dengan mudah ketika kita mengerti akan tugas dan tanggung jawab kita dari sejak awal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan kita menunda-nunda waktu. Karena waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu atau kairos itu anugerah Tuhan yang harus kita isi dengan karya dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang makasih, di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, kami bersyukur hingga pada saat ini Engkau Tuhan telah memimpin dan menyertai kami dan memberikan kami kesehatan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah Engkau juga memampukan kami untuk bisa menghayati firman-Mu ini melalui kehidupan kami yang nyata. Sehingga ya Tuhan, ketika kami mengerjakan sesuatu, ketika kami mempunyai tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini, kami tidak menunda-nunda, tetapi kami menjalankannya dengan penuh semangat dan pengharapan kepada Tuhan yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Nya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga maupun juga saudara-saudara kami yang sedang menggumuli di tengah-tengah pergumulan hidupnya, baik pergumulan atas kehidupan ekonomi, pekerjaan, maupun juga di dalam mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Di dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, Tuhan kiranya hadir dan menopang setiap keluarga.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan atas sakit penyakitnya. Hadirlah dan mampukan mereka untuk bisa menerima kasih Tuhan melalui kepulihan dan kesembuhan atas sakit penyakitnya. Bapak yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu GPIB Immanuel Banyuwangi, demikian juga di tengah-tengah pelayanan, kesaksian dan persekutuannya, baik para presbiter, para pengurus, pelayanan kategorial maupun juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada, dan juga khususnya juga tim multimedia dalam mempersiapkan aktivitas dan kegiatan-kegiatan pelayanan secara virtual. Kau memberkatinya. Bapak makasih, akhirnya ya Tuhan kami menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan kami untuk melakukan sesuatu dengan baik dan juga dengan ketekunan itu oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah Engkau memberikan selalu dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh doa permohonan kami ini hanya kepadamu ya Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberikan kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan Injil puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakku teguh. Doa persembahan, mari kita berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk kemuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat Tuhan, mari teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita. Di dalam kuasa
dan juga di dalam pertolongannya. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikkanlah. Celihkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, hentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin.